wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Ridwan Safara dengan NPM 2753013. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas jaringan komunikasi dan data, yaitu tentang perancangan jaringan. Baiklah, mari kita mulai. Nah, berdasarkan dana yang sudah saya buat, di sini ada 3 bangunan. Yang pertama ada rumah tetangga. Yang paling atas itu rumah tetangga, lalu yang kedua ada PAUD yang sebelah kanan, lalu yang ketiga ada rumah saya. Nah, yang di dalamnya terdapat 2 PC, 1 router, 1 switch, dan 1 server. Lalu untuk hasil identifikasi yang telah saya lakukan di sini, jenis layanannya ada internet, LAN, server, server web, server mail, dan skalabilitasnya ini termasuk kecil. Untuk jumlah staff kurang lebih 30 orang dan jumlah workstation-nya ada 6. Untuk ekspandabilitasnya ya, di sini untuk penambahan pengguna atau ruangan atau gedung selama 35 tahun ke depan. Nah, lalu lokasinya di sini 3 bangunan dalam satu lokasi. Lalu media transmisi yang digunakan adalah kabel dan wireless. Besar bandwidth yang digunakan adalah internet berkekuatan 2 Mbps. Lalu ketersediaan perangkat keras di sini adalah workstation, laptop, dan smartphone. Manajemen dan monitoring sistem di sini belum ada, keamanan juga belum ada. Lokasi biaya ini cukup tersedia, dan sumber daya manusia, operator IT-nya ada 2 orang, lalu teknisi IT-nya ada 1 orang. Lalu selanjutnya adalah list daftar kebutuhan pengguna. Di sini berdasarkan tabel yang sudah saya buat, di sini ada router jumlahnya 1, lalu yang kedua switch ada 2, yang ketiga PC ada 6, lalu ada 3 roll kabel UTP, 3 box konektor RJ45, dan 3 server. Selanjutnya adalah spesifikasi teknisnya. Yang pertama di sini ada rumah tetangga. Ini nama perangkatnya ada router yang fungsinya untuk menghubungkan beberapa jaringan dengan spesifikasi router Cisco 2911 dengan modul EHWIC strip 4ESG dengan merek atau vendor Cisco, jumlah 1 unit dengan harga satuan Rp1.600.000. Lalu totalnya adalah Rp1.600.000. Ini belanjanya belinya di Shopee. Lalu yang kedua, nama perangkat yang kedua adalah switch. Switch ini fungsinya untuk penghubung dengan spesifikasi TP-Link switch hub 24 port GB strip TL strip SG 1024 di Castel. Nah, dengan merek atau vendor TP-Link. Jumlahnya 1 unit dan harga satuannya Rp1.380.000 totalnya.
Rp1.380.000. Belinya di toko online juga di Shopee. Lalu yang ketiga ada server. Di sini server berfungsi untuk melayani dan bertanggung jawab penuh terhadap permintaan data dari komputer klien. Dengan spesifikasi server Asus server dengan merek vendor Dell. Ini Asus ini. Dengan jumlah satu unit, satuannya unit, harganya 10 juta rupiah. Jadi totalnya 10 juta rupiah. Yang ketiga ada PC. PC ini fungsinya untuk melakukan pemrosesan. Spesifikasinya E3 strip 1230 V3 3.3 GHz turbo, dengan merek atau vendor Asus juga. Jumlahnya ada 2 unit, harga satuannya 40 juta, jadi totalnya ada 80 juta rupiah. Untuk PAUD dan juga rumah saya ini spesifikasi perangkatnya sama semua. Lalu total biaya pembelian alatnya jadi Rp278.940.000. Untuk biaya instalasinya itu per titik Rp70.000, 75. Lalu selanjutnya ada dokumen perencanaan pengalamatan IP. Nah, di rancangan pengalamatan IP ini, yang pertama adalah rumah tetangga. Device-nya router. Router ini berperan atau berfungsi sebagai penghubung beberapa jaringan dengan IP address 192.168.50.100 dengan network 192.168.50.0 dan netmask-nya 255.255.255.0/24 dengan gateway 192.168.50.100. Lalu selanjutnya ada server. Nah, dengan peran atau fungsi untuk melayani dan bertanggung jawab penuh terhadap permintaan data dari komputer klien dengan IP address 192.168.50.100 dan networknya adalah 192.168.50.0. Netmasknya 255.255.255.0 dan gateway adalah 192.168.50.100. Selanjutnya ada PC1. PC1 IP address-nya adalah 192.168.50.2 dan networknya adalah 192.168.50.0. Netmasknya /24 yaitu 255.255.255.0. Lalu gateway-nya adalah 0.0.0.0. Ini adalah sintaks alamat yang valid, jadi harus mengurai sebagai valid dimanapun alamat IP dalam notasi titik desimal tradisional yang diharapkan. Jadi setelah diolah dan diubah menjadi bentuk numerik yang dapat dikerjakan,
maka nilainya ini menentukan apa yang akan terjadi selanjutnya. Nah, yang selanjutnya adalah PC2. PC2 IP address-nya adalah 192.168.50.3. Networknya adalah 192.168.50.0 dengan netmask 255.255.255.0 dan gateway-nya sama 0.0.0.0. Lalu yang kedua ada PAUD. Di PAUD ini device-nya ada router, fungsinya sama untuk menghubungkan beberapa jaringan dengan IP address 172.168.50.100 dan networknya adalah 192.168.50.0. Networknya yang digunakan adalah CS24 yaitu 255.255.255.0 dan gateway-nya adalah 192.168.50.100. Lalu PC1-nya memiliki alamat IP address 192.168.50.2 dan networknya 192.168.50.0. Netmasknya sama dan gateway-nya sama juga 0.0.0.0. Lalu PC2-nya alamat IP address-nya 192.168.50.3 dengan network 192.168.50.0. Netmask-nya sama 255.255.255.0 dan gateway-nya 0.0.0.0. Lalu yang ketiga rumah saya. Di rumah saya memiliki router server PC1 dan PC2 juga. Router ini memiliki IP address 192.168.50.100 dan networknya 192.168.50.0. Netmasknya 255.255.255.0 dan gateway-nya 192.168.50.100. Lalu servernya memiliki IP address yang sama, networknya sama seperti router, netmasknya juga sama seperti router, dan gateway-nya sama juga seperti router. Lalu yang ketiga ada PC1. PC1 IP address-nya 192.168.50.2 dan networknya 192.168.50.0 dengan netmask 255.255.255.0. lalu gateway-nya 0.0.0.0. Untuk PC2 IP address-nya 192.168.50.3. Networknya sama seperti PC1 dan juga netmasknya sama, gateway-nya juga sama. Nah, selanjutnya kita masuk ke estimasi bandwidth. Berdasarkan tabel perencanaan bandwidth yang sudah saya buat, yang pertama adalah rumah tetangga.
Di rumah tetangga ini memiliki 2 ruangan, yaitu ruang belajar dan ruang keluarga. Nah, di masing-masing ruangan terdapat satu PC dengan minimal bandwidth-nya 1000 kbps dan bandwidth yang dibutuhkan adalah 1000 kbps juga. Lalu yang kedua, PAUD. Di PAUD ini memiliki 2 ruangan, yaitu ruang kepala sekolah dan ruang guru. Masing-masing ruangan terdapat satu PC dengan minimal bandwidth-nya 5000 di ruang kepala sekolah, minimal bandwidth-nya 5000 kbps dan bandwidth yang dibutuhkan adalah 5000 kbps. Di ruang guru minimal bandwidth-nya 1000 kbps dan bandwidth yang dibutuhkan adalah 1000 kbps. Yang ketiga, rumah saya. Di rumah saya ini memiliki 2 ruangan, yaitu ruang belajar dan ruang keluarga. Di masing-masing ruangan terdapat satu PC dengan minimal bandwidth-nya di ruang belajar adalah 3000 kbps dan bandwidth yang dibutuhkan adalah 3000 kbps. Di ruang keluarga, minimal bandwidth-nya adalah 1000 kbps dan bandwidth yang dibutuhkan adalah 1000 kbps. Jadi total keseluruhannya bandwidth-nya adalah 12.000 kbps. Lalu selanjutnya ada perencanaan pengkabelan. Di rumah tetangga, perangkat sumbernya adalah switch dan perangkat tujuannya adalah PC1 dengan konektor RJ45, jenis kabelnya UTP-CAST, konfigurasi kabelnya menggunakan kabel strike, dan standar konfigurasinya yang digunakan adalah T568A. Lalu di PC2, perangkat sumbernya adalah switch, perangkat tujuannya PC2 dengan konektor RJ45, jenis kabel UTP-CAST, dan jenis konfigurasi kabelnya menggunakan kabel strike. Standar konfigurasi kabel yang digunakan adalah T568A juga. Yang ketiga, switch. Perangkat sumber yang ketiga adalah switch dan perangkat tujuannya router dengan konektornya RJ45, jenis kabel UTP-CAST, jenis konfigurasi kabelnya menggunakan kabel strike, dan standar konfigurasi kabel yang digunakan adalah T568A. Perangkat sumber yang keempat adalah switch. Perangkat tujuannya server. Lalu untuk konektornya menggunakan RJ45, jenis kabel UTP-CAST, jenis konfigurasi menggunakan kabel strike, dan standar konfigurasi kabel yang digunakan adalah T568A. Untuk di bagian PAUD, perangkat yang pertama, perangkat sumbernya adalah switch. Lalu perangkat tujuannya adalah PC1 dengan konektor RJ45, jenis kabel UTP-CAST, dan jenis konfigurasi kabel menggunakan kabel strike. Standar konfigurasi kabel yang digunakan adalah T568A. Lalu perangkat sumber yang kedua adalah switch dengan perangkat tujuan PC2, konektornya menggunakan RJ45, jenis kabel UTP-CAST, dan
jenis konfigurasi kabelnya strike. Standar konfigurasi kabel yang digunakan adalah T568A. Lalu perangkat sumber yang ketiga adalah switch dengan perangkat tujuan router yang menggunakan konektor RJ45, jenis kabel UTP-KSD, jenis konfigurasi kabel strike, dan standar konfigurasi kabel yang digunakan adalah T568A. Perangkat yang keempat adalah switch dengan perangkat tujuan server. Menggunakan konektor RJ45, jenis kabel UTP-KSD, konfigurasi kabelnya menggunakan kabel strike, dan standar konfigurasinya yang digunakan adalah T568A. Lalu yang ketiga ada rumah saya. Di rumah saya perangkat sumbernya adalah switch dan perangkat tujuannya adalah PC1 dengan konektor RJ45, jenis kabel UTP-KSD, konfigurasi kabelnya menggunakan kabel strike, dan standar konfigurasi yang digunakan adalah T568A. Lalu perangkat sumber yang kedua adalah switch dengan perangkat tujuan PC2. Perangkat sumbernya switch, dan perangkat tujuannya PC2 dengan konektor RJ45, jenis kabel UTP-KSD, konfigurasi kabelnya menggunakan kabel strike, dan standar konfigurasinya menggunakan T568A. Yang ketiga, perangkat sumber yang ketiga adalah switch dan perangkat tujuannya adalah router. Konektor yang digunakan adalah RJ45. Lalu jenis kabel UTP-KSD, konfigurasi kabelnya menggunakan kabel strike, dan standar konfigurasinya yang digunakan adalah ini T568A. Perangkat sumber yang kelima adalah switch dan perangkat tujuannya adalah server dengan konektor RJ45. Lalu jenis kabel UTP-KSD, jenis konfigurasi kabelnya menggunakan kabel strike, dan ini standar konfigurasi yang digunakan adalah T568A. Selanjutnya, pengembangan jaringan. Di perangkat pengembangan jaringannya tidak tersedia, jadi dilewatin saja. Nah, yang selanjutnya adalah rencana anggaran biaya. Untuk upah kerja survei lokasi dengan volume cake, satuannya 1, harga satuannya 500.000, jadi total harganya adalah Rp500.000. Lalu untuk desain jaringan, upah kerja untuk desain jaringan dengan volume cake, satuannya 3, harga satuannya Rp500.000, jadi total harganya adalah Rp1.500.000. Lalu selanjutnya adalah pemasangan kabel dengan volume cake,
satuannya 3 dengan harga satuannya 10 juta dan total harganya menjadi 30 juta rupiah. Lalu untuk setup jaringan klien dengan volume cake satuannya 3, harga satuannya 4 juta rupiah dengan total, karena satuannya ada 3 jaringan kliennya yang di setup, ada 3 titik, jadi harga totalnya 12 juta rupiah. Lalu untuk instalasi server dengan volume cake satuannya 3, harga satuannya 1 juta, jadi totalnya 3 juta rupiah. Lalu perakitan komputer volumenya cake satuannya 1 dengan harga satuan 1 juta, jadi harga totalnya 1 juta rupiah. Terus untuk setup internet, jaringan internetnya dengan volume cake satuannya 1 dan harga satuannya 1 juta rupiah, jadi total harganya 1 juta rupiah. Untuk yang terakhir instalasi software, ini volumenya per orang, untuk satuannya 8, harga satuannya 500.000 rupiah, jadi total harganya 4 juta rupiah. Selanjutnya ke topologi jaringannya. Nah, ini adalah gambar topologi jaringannya. Untuk yang berwarna oranye ini untuk jaringan rumah tetangga. Kemudian yang berwarna kuning untuk jaringan PAUD dan yang berwarna hijau untuk jaringan rumah saya. Sekian video singkat dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam berbicara dan berbahasa. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.